kepada Pangeran Diponegoro agar teman seperjuangannya, yaitu Sentot Prawiryo-Dirjo, menggantikan kedudukan beliau sebagai Panglima Perang atau Senopati. Sejak saat itulah Sentot mendapatkan nama lengkap dengan gelarnya, itu Sentot Ali Basyah Abdul Mustofa Prawiryo-Dirjo. Panglima Perang Diponegoro ini semakin disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beberapa kali pasukan Sentot berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang memiliki perlengkapan persenjataan yang lebih kuat dan lebih unggul. Panglima Sentot bersama pasukannya dan Prawiryo Kusuma, putra Pangeran Ngabei Jayakusuma, mampu mengalahkan pasukan Belanda dalam pertempuran di Deka 8 Juli 1826 dan di Dusun Kusuruan dekat sebuah jurang tanggal 18 Juli 1828 serta pertempuran di Lengkong 18 Juli 1828. Keberhasilan Sentot menjalankan pasukan musuh dan setiap kali pertempuran semakin memperkuat posisi Sentot sebagai panglima perang tertinggi Pangeran Diponegoro. Bahkan Jenderal de Kock sebagai pihak musuh sendiri pun mengakui bahwa Sentot adalah jenderalnya Pangeran Diponegoro tertinggi yang paling lihat dalam menjalankan strategi perangnya. Sentot yang usianya masih relatif muda, gagah, dan berjiwa patriotis ini tidak mudah ditaklukkan. Bahkan semangat kejuangan dan kepahlawanan Sentot masih terus berkobar meskipun beberapa tokoh besar pejuang Pangeran Diponegoro satu persatu sudah ditundukkan oleh Belanda. Dalam catatan sejarah, selama tahun 1828 Sentot masih berhasil meneruskan perang di daerah Banyumas. Tertangkapnya Kyai Mojo pada November 1828. Kemudian menyusul menyerahnya Pangeran Mangkubumi 1829. Belum juga menyurutkan semangat perjuangan Sentot. Oleh karenanya Jenderal de Kock secara terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk menundukkan Sentot dan mencoba melakukan strategi pendekatan lain dalam upaya menaklukkan Sentot. Strategi pendekatan kekeluargaan atau family of approachment tempatnya lebih berhasil daripada strategi kekerasan. Jenderal de Kock mulai mendekati Pangeran Raden Ronggo Prawiryo Diningrat yang menjadi Bupati Madiun ke-19, yang juga merupakan saudara seayah lain ibu dengan Sentot. Pangeran Raden Ronggo Prawiryo Diningrat ini meminta Jenderal de Kock untuk membujuk Sentot. Setelah melalui proses pendekatan kekeluargaan yang intens, akhirnya Sentot yang usianya masih muda ini berhasil dibujuk oleh Belanda melalui adiknya yang menghentikan perlawanan. Bahkan Residen Van Ness yang telah diberi mandat penuh oleh Jenderal de Kock menawarkan janji kepada Sentot akan memberikan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Namun demikian Sentot masih mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Belanda. Sentot bersedia menghentikan perlawanan dengan persyaratan memberikan uang sebanyak $10.000, menyetujui pembentukan pasukan sebanyak 1.000 orang dan pakaian yang perlengkapan memberikan 400 hingga 500 pucuk bedil. Persyaratan lain adalah Sentot dan pasukannya langsung dibawa perintah government, bebas daripada sultan atau salah seorang kepala pembesar. Syarat-syarat yang diajukan oleh Sentot dapat diterima oleh Jenderal de Kock melalui Residen Yogyakarta Van Ness. Hasil akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1829 di Imogiri dilaksanakan perjanjian yang intinya Sentot bersedia menghentikan perlawanannya. Selanjutnya pada tanggal 24 November 1829 Sentot Panglima Muda Remaja bersama para pasukannya memasuki kota Yogyakarta dan diterima dengan penghormatan militer. Ini membuktikan bahwa Sentot tidaklah dengan mudah menyerah begitu saja kepada Belanda. Selanjutnya, Sentot dimanfaatkan oleh Belanda dan dikirim ke Sumatera Barat untuk memedamkan perlawanan kaum Padri.
Namun demikian, pada akhirnya Sentot bersekongkol dengan para tokoh kaum Padri di Sumatera Barat seperti Tuanku Imam Bonjol dan juga bersekutu dengan Sultan Bagagarsyah Sultan Pegaruyung. Sentot bersama pasukannya sebanyak 300 orang berangkat dari Batavia menuju Padang, Sumatera Barat pada bulan Mei 1832 dan baru sampai tujuan pada pertengahan tahun 1832. Namun demikian, secara diam-diam Gubernur Jenderal Van den Bosch menugaskan kepada Kapten de Leeuw untuk mengawasi sepak terjang gerak-gerik Sentot selama di Sumatera Barat. Setahun kemudian setelah Sentot bertugas di Minangkabau, maka terjadilah kontak hubungan antara Sentot dengan pemimpin-pemimpin Minangkabau. Sentot berhubungan secara rahasia dengan para pemuka Padri. Bahkan menurutnya, Sentot sempat bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol, dan di salah satu tempat yang tidak diberitahukan dengan Sultan Alam Bagagarsyah, Sentot juga mengadakan pertemuan rahasia guna mengatur langkah untuk melawan Belanda. Timbullah kesatuan tekad untuk menggabungkan 3 kekuatan untuk mengusir Belanda dari Minangkabau, yaitu kekuatan Padri di bawah pemimpin Tuanku Imam Bonjol, kekuatan Daulat di Paguruyung dengan pemimpin Sultan Alam Bagagarsyah, dan kekuatan pengikut Diponegoro di bawah pemimpin Sentot Ali Basyah Prawiryo Dirjo. Sultan Alam Bagagarsyah segera membuat surat rahasia kepada seluruh pemimpin dan pemuka masyarakat di Minangkabau, antara lain Tuanku Imam dari Kamang dan Tuanku Alam beserta semua penghulu dari Luak nan Tigo, Raja Tigo Selo yang berpetuan di Parit Batu, Tuanku Sembah di Batang Sekilang, dan Tuanku Air Batu. Surat dari Sultan Alam Bagagarsyah sebagian telah sampai ke tangan pemimpin dan pemuka-pemuka Minangkabau. Pada permulaan tahun 1833 terjadilah pemberontakan untuk mengusir Belanda sesuai dengan rencana pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 1833. Tengah malam serangan serentak dilancarkan kepada pos Belanda di Minangkabau. Setelah pemberontakan tahun 1833, timbullah kecurigaan serius bahwa Sentot melakukan persekongkolan dengan kaum Padri. Karena itu, Laut mengirim Sentot dan legiumnya ke Jawa. Sentot tidak berhasil menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya. Belanda tidak ingin dia berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Padang. Pada perjalanan ke sana, Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu, tempat dia dibuang dan meninggal sebagai orang buangan. Peristiwa 11 Januari ini mempunyai arti yang penting dalam sejarah Minangkabau dalam rangka menentang penjajahan Belanda. Pada itu adanya persenggokolan antara Sultan Alam Bagagarsyah, Sentot dan Padri telah mulai tercium oleh Belanda. Markas besar di Batavia telah mengetahui dari laporan bahwa Sentot telah berkhianat kepada pemerintah Belanda. Akibatnya Sentot kemudian diasingkan ke Bengkulu dan meninggal di tempat pengasingan. Sentot bertugas di Minangkabau hanya 10 bulan 1832 sampai 1833. Kemudian Sentot diasingkan, maka pemerintah Belanda mulai menggempur pengikut Sultan Alam Bagagarsyah satu persatu. Mula-mula diadakan penangkapan terhadap Tuanku Alam yang juga dilakukan dengan tipu muslihat oleh Mayor de Quay yang bermarkas di Biaro Bukit Tinggi. Tidak lama Sentot bertugas di Minangkabau, maka terjadilah kontak antara Sentot dengan pemimpin-pemimpin Minangkabau. Sentot berhubungan secara rahasia dengan pemuka Padri, bahkan menurut berita ia pernah bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol. Dalam jurnal tanggal 25 April 1833
diceritakan bahwa Kolonel Elaud mempunyai dokumen-dokumen resmi yang membuktikan kesalahan Sentot Ali Basyah dan kehadirannya di Sumatera. Inlander ini yang dulu sangat kita hormati tiba-tiba melakukan pengkhianatan. Dia berkhayal menggapai penduduk Melayu dan bertujuan mengusir berstur Eropa dengan berkataan lain membunuh semua orang Eropa. Dia telah menjadi korban kejahatannya karena orang-orang Melayu seperti diketahui mempunyai kejengkelan yang sama banyaknya terhadap orang-orang Jawa maupun orang Eropa.